Ini dia ya, HTTP. Ini kan, ini dia nih. Follow, pilih TCP stream. Nah, itu kan, nak. Alice was beginning to get angry, bla bla bla. Ini kan. Nah, nanti ketika mengupload filenya yang Alice ini, kan Alice namanya. Iya, Bu. Kalian ambil aja sedikit, biar nggak terlalu banyak data ininya. Jadi dipotong nanti notepadnya. Nah, ini kan ini nih. Caranya tadi kan pilih HTTP. Nah, kemudian ini dia ya. Kita follow, pilih TCP stream. Nah, di TCP stream ini akan menginformasikan tentang file yang sudah akan diupload, ya kan? Ini file yang diupload ini ada banyak. Nah, oleh karena itu, kalau di TCP fungsinya untuk apa tuh? Fungsinya untuk mengatur proses pertukaran data agar sampai ke kliennya kan. Pokoknya tuntas dia dikirimkan, diterima sama si server, kirim ke klien, diterima oleh server, kemudian dikirim lagi oleh klien. Kan itu fungsi TCP tuh, fungsi protokolnya. Nah, di sini ada three-way handshake, ya kan? Dia three-way handshake. Yang pertama itu ada pembukaan koneksi, terus ada pertukaran data, yang ketiga ada penutupan. Oke, ada video ibu kirimkan ke apa? Nah, untuk pembukaan koneksi, setiap ketika kita memulai koneksi awal, kita akan mengirimkan, ini kan ada, kalian gambarkan sini, source, ini destination. Source-nya berapa IP-nya? Nih, 192.168.172. Ini berarti 128, 119, 245, 12. Nah, kalau dilihat ini adalah IP private kan? Iya, Bu. Ini adalah rentang IP public. Kan kita mau akses ini. Nah, langkah pertama ya Pak, dia kirimkan bit sequence yang dia kirimkan dulu. Berarti arah panahnya dari mana? Dari sini ke sini kan? Ini kan panahnya? Iya, Bu. Nah, yang dikirimkan apa? Dengan bit sequence-nya adalah 0. Nah, kalau misalnya direspon oleh si servernya, berarti dia akan mengirimkan bit ACK-nya. Ketika dia merespon selalu dikirimkan ACK. Pokoknya ketika dikirim, berarti kan perlu respon tuh. Nah, dikirimkan bit ACK. Nah, ini kan ke sini nih panahnya. Lihat IP-nya. Iya nggak? Iya. Nah, berarti panahnya ke sini kan? Nah, ini yang dikirim apa? Bit sequence-nya tetap 0, bit ACK-nya menjadi 1. Jadi di sini 0 tambah 1 nih. Ini dia 0 tambah 1. Karena 0 nih. Nah, sequence di sini dia menjadi ACK. Jadi ACK plus 1. Jadi 0 tambah 1. Nah, ini dia saya mau request ini nih katanya kan. Oke, direspon sama ini. Terus ditanya sama ini, udah diterima belum? Nah, berarti kalau udah diterima belumnya pasti akan dia kirimkan bit sequence 1 ACK ini jadi ini nih. ACK ini dia menjadi sequence di sini. ACK tambah di sini ACK-nya adalah 1 karena dia merespon kan? Iya. Nah, makanya di sini sequence ACK 1. Nah, ini yang namanya perbukaan koneksi. Nah, harus kondisinya adalah kondisi 1 dan 1. Itu kondisinya. 1 kondisinya. Baru bisa dilakukan pertukaran data. Nah, pertukaran data panahnya nggak ke sini lagi. Lihat panahnya. Berarti di sini panahnya dari mana? Dari IP source kan? Dia kan udah nih penutupan koneksinya kan udah dibuat koneksinya. Berarti dimulai dia, mau ngapain kamu katanya? Oh, saya mau merequest HTTP-nya. Mau ngambil data yang tadi gitu kan. Nah, dia kirimkan dengan menggunakan PSH. Nah, PSH ini artinya dia sudah mulai untuk pertukaran data. Nah, di sini kan tadi kan dia sequence-nya sama dengan 1, ACK-nya di sini sama dengan 1. Nah, mulai di sini nih panjangnya LAN-nya itu 707 datanya 707. Nah, di sini proses pertukaran data, kalian lihat nih data yang dikirim kan ada berapa tuh ukurannya tadi.
ada banyak ukuran data yang dikirimkan, karena datanya itu kan ada berapa bit tuh yang kalian copy, itu kan ada banyak tuh. Nah, nanti kalian cobakan nanti apa bedanya kalau misalnya isi notepadnya kalian kurangi. Pasti dia ininya pasti akan lebih sedikit nih, nilai data yang dikirimkan. Nah, ini kalian buatkan flow graph-nya. Nah, dari sini bikin flow graph kan udah paham kan caranya sekarang. Nah, di sini kirim lagi sampai dengan frame ini. Ini baru data yang pertama nih. Nah, terus kemudian baru dibalas sama 128. Nah, kirim lagi. Nah, kalau misalnya kalian buat alisnya itu sedikit aja, satu paragraf aja, dia lebih sedikit ininya flow graph-nya. Nanti kalian jelaskannya itu adalah cara membuat flow graph-nya seperti apa. Cara membuat flow graph-nya, pertama ini dulu. Harus ada ini. Karena dia TCP, berarti kan port kan? TCP port. Nah, di sini portnya adalah source portnya adalah 5189. Ini destination portnya adalah 80. Nah, di slide yang ibu kirimkan kan ada tuh well known port, ya kan? Ada well known port, ada register port. Nah, ini termasuk ke kategori mana portnya? Kan ada file yang ibu kirimkan nih. Mana ibu kirimkan ke mana? Ilham. Ini ada seminar. Nah, ini nih. Well known port disediakan untuk aplikasi dan service yang sudah umum digunakan. Nah, kenapa ini 80 portnya? Karena dia karena kita di sini mengakses yang namanya HTTP. HTTP ini termasuk ke well known port yang sudah diketahui oleh yang sudah umum digunakan. Nah, masuk dia sini kan? 0 sampai 1023 kan masuk kan? Iya, Bu. Nah, sekarang dia port yang source-nya berapa? 50149. Nah, dia berada di sini nih. Dynamic port digunakan secara dinamis sebagai source port di sisi klien. Nah, jelaskan nanti. Kan itu bagian kalian juga. Nah, terus kemudian nanti jelaskan kalau ini beberapa port-port yang mengatur, kalau TCP, FTP itu port yang mengatur adalah 21 gitu kan. Kalau HTTP berarti 80. Kalau ada HTTPS-nya berarti yang sudah pakai security-nya adalah 443. Nah, ini jelaskan. Kemudian nanti jelaskan isi dari header-nya kan. Isi header-nya. Kemudian yang paling penting itu adalah ini. Transport three-way handshake-nya. Nah, pembentukan koneksinya satu-satu. Kalau satu-satu itu artinya sudah direspon, sudah diterima. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini push-nya. Kan ini nih datanya nih. Nah, push lagi. Nah, ini dia nih. Kalian buatkan seperti ini. Bagaimana cara membuat untuk flow graph-nya. Nah, ikuti panahnya. Oke? Nah, setelah ini kan ada banyak datanya. Ini kan berarti kan ini sampai ke sini itu adalah pertukaran data kan, sampai ke bawah. Nah, kapan selesainya? Ketika selesainya adalah sudah, nah ini nih kan post nih, HTTP post. Berarti sudah diterima datanya. Post katanya kan. Nah, setelah di post di sini, nah HTTP 200 oke. Kan 200 oke, berarti sudah diterima kan? Sudah dikirim oleh si servernya ke klien, sudah di statusnya adalah oke. Setelah ini nanti dia akan mengirimkan ini nih bit ACK lagi sesuai dengan ukuran datanya. Nah, kalau di sini kan nggak ada ukuran datanya karena 418 byte. Nah, di sini ini fin ini artinya finish. Nah, setelah finish berarti ini sudah dikirim nih sama si servernya. Ini kan HTTP 200 oke. Kemudian direspon oleh si kliennya 192 kan ini kan panahnya. Berarti kan dari sini Bu bikin kan. Nah, dengan mengirimkan bit sequence-nya itu kan sudah kalau misalnya kalian lihat di sini contoh yang ini kan datanya 494 nih. 494. Ketika direspon, ini data yang di request 494. Ketika membalas, ketika si servernya itu membalas, dia akan menambah data di sini menjadi ACK di sini.
tambah satu. Kemudian nanti ini 455, sequence-nya adalah tetap 1. Karena dia akan merespon nih, 494 ditambah 1 di sini. Nah, artinya dia sudah direspon di sini. Nah, kemudian di sini ACK di sini, ini kan dikirim lagi nih. Dikirim lagi 2 kondisi. Ini ada HTTP request, ada HTTP respon. Kemudian sewaktu meresponnya, nah, data yang di sini, ACK yang di sini ini menjadi sequence number-nya di sini. Paham? Nah, kan ini nih. ACK sini menjadi sequence number-nya. Kemudian data HTTP responnya menjadi ACK-nya di sini 301. Jadi setiap kali penambahan itu tambah 1 terus. Tambah 1 tambah 1. Nah, kalau di sini dilihat nih ACK-nya. Ini sequence-nya kan? 15 30 29. Nah, sequence-nya menjadi ACK di sini. Nah, di sini belum ada terjadi penambahan karena belum direspon nih. Nah, di sini baru dia penambahan nih, ACK-nya menjadi 779. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti kalian ada terhubung ke WhatsApp ini. Nah, ini udah disimpan. Udah, Bu. Nah, Ibu mulai ya. Iya, Bu. Nah, mana file ininya? Ini dia. Iya, Bu. Choose file. Mana dia? Di NS. Nah, ini Ibu copy. Nah, ini Bu ganti ya. Open. Oke, kita buat pendek saja. Itu kalau CDC itu jalan terus itu ada posisi lagi. Barang sembarang iya kan sekali. Oke. Ya. Ini dia ya. Udah belum ya? HTTP. Nah, ini dia kan? Iya, Bu. Nah, kan ini dia tadi nih. Terus oke, kita follow SCP stream. Nah, lebih sedikit kan? Iya, Bu. Nah, kalau lebih sedikit kan ini enak nih. Kirim. Lebih dikit flow grabnya. Nah, lebih dikit flow grabnya. Kirim sequence 1, ACK-nya, WIN-nya, LAN-nya itu adalah 704. Kemudian di sini dikirimkan post, berarti 2 kali kan? Arah yang sama yang tadi. Nah, post di sini dia adalah nilainya itu tadi 704 di sini. LAN-nya di sini nih, panjangnya. Nah, di sini menjadi 705. Nah, nanti sequence yang di sini 705, WIN-nya 0, kemudian nanti ini ditambah tunggu. Ini ditambah 1214 ini adalah dari WIN-nya kok tambah 214 dia ya. 114. Berarti port 80 TCP Windows Update 413 1214. Nah, nanti gampangnya kan kalian buatkan ini programnya seperti apa. Gampangnya nanti, tapi ini dikasih taunya terakhir nanti ya, bikin programnya. Suruh teman-temannya bikin program sendiri nanti dulu. Nah, sedikit aja yang sedikit seperti ini. Nah, nanti kalian kasih tahu terakhir. Sebenarnya ada cara gampangnya untuk membuat programnya teman-teman. Nah, cuman ini dikasih taunya nanti terakhir. Nah, pilih ini. Pilih berarti kok ini dia. Nah, ini berarti ini Ibu save nih. File save as. Tunggu. Kok beda ininya ya? Oke, di sini file export specific packet, selected packet only. Di mana simpannya tadi? Di D, Bu. Di sini aja, Bu. Sini. Iya, Bu. Bu, contoh ya, contoh 1. Mana dia? Ya. Nah, ini dia kan? Time. Nah, ini dia kan tadi analyze, pilih statistik, pilih program. Nah, ini dia. Selesai kan?
Nah, tapi ini nanti kalau ketika sudah selesai sama teman-temannya. Nah, ini nih data yang akan kalian buat nanti tuh. Nggak bisa nggak ya? Nggak bisa di zoom ya. Nah, kan ini nih, dia kirim sequence number SCK. Di sini 01. Kemudian ini kan udah jelas panahnya nih. Nah, sniping ada direkam tadi. Ada, Bu. Nah, caranya ada kan? Nah, sorry. Oh, nggak bisa di zoom ya. Buka wordnya sini dulu ya, izin ya. Iya, Bu. Nah, ini dia nih. Ini nanti yang kalian jelaskan. Ini dia. 0. Kemudian nanti respon 01. Di sini 01. Ini artinya apa? Pertukaran pembukaan koneksi ya. Nah, ini mulai pertukaran data nih. Kan dikirim nih, dikirim. Kemudian nanti setelah dikirim di sini, kemudian di sini akan menyesuaikan. Nah, yang post di sini ternyata datanya adalah 704. Nah, terus direspon nanti nih. Jadi di sini dia adalah 703. Kemudian di sini dia bawa data lagi nih sebesar 1213. Nah, di sini nih. Nah, 1213 nanti ini masih datanya nih. 1 2 3 12 14 sampai sini nih. 1 2 3 4. Jadi dia mempost itu artinya kita mau taruh file. Kita mau taruh file si apa namanya ini ini dari panahnya dari sini ya. Tunggu. Kok 10.30 jadinya? Oh iya, ya 10.30 IP kita ya. Si kliennya mau mempost file, mau menaruh file Alice-nya. Post ya, mau taruh file Alice-nya. Nah, nanti setelah ditaruh file Alice-nya, dia akan mengirimkan sampai file 200 oke, sampai nanti keluar muncul tampilan congratulation katanya. Congratulation itu ini dia nih, http 100.1.200 oke, sampai dia keluarkan teks seperti itu. Jadi ketika dia post, ini dikirimkan filenya, kemudian nanti akan diproses data yang terkirim tersebut. Nah, ini 1 2 3 4. Kenapa ini datanya itu berubah? Karena yang dipost itu adalah congratulation tadi itu. Kan udah berubah tuh datanya. Nah, 200 oke. Kemudian nanti akan dikirimkan setelah 200 oke, si klien akan membalasnya dengan menggunakan fin. Udah selesai tuh katanya. Udah selesai. Nah, ini selesainya. Tuh 2 3. Udah gitu aja. Nah, gampangnya seperti ini. Kalau yang tadi, filenya di mana tadi yang awal? Ini ya. Iya, Bu. Nah, nanti pilih HTTP. Nah, kalau ini 200 oke, kita lihat nih ya isinya. Nah, di sini nggak ada nih yang congratulation-nya. Nah, di sini hanya mengupload you should stop workshop capture it's time to analyze. Nah, you have transfer. Nah, kan ini nih tadi. Congratulation. Nah, mana dia tadi? You should stop workshop capture by desak. Ah, ini nih datanya ya kan. Nah, kalau yang awal tadi HTTP. Ini yang 200, ini yang 200 oke ya. Kalau yang post pasti berarti nggak ada yang congratulation-nya. Hanya sampai ada nih you should stop workshop. Ada dia ke capture ya. Ini nih HTTP 121 oke. Kan ini datanya nih. Jadi datanya itu yang dikirim di sini itu langsung kedua-duanya sepertinya. Kan ini 121 oke kan? Nah, ini adalah post nih. Nah, kan post tuh ada 2 data yang dikirimnya, jadi sekaligus sama sebenarnya. Nah, kalau kita bikin programnya itu nggak bisa, harus di save as kayak ibu tadi itu, dipilih paketnya. Nah, ini paket yang mau diambil kan, pilih file, pilih export specific paket, pilih selected packet only. Oke, nah kemudian simpan. Nah, kalau misalnya seperti ini Bu save as ya. Export spesifik paket, misalnya namanya contoh 2, save. Oke. Kemudian open contoh 2. Nah, ini hilangkan nih. Hop. Nah, ini datanya kan. Kalau dibuat
grafnya. Nah, panjang dia. Susah kalian nanti buat menjelaskannya. Bikin aja 2 paragraf. Kalau satu kan terlalu sedikit, Iya. nggak kelihatan. Nggak 2 paragraf, 3 paragraf udah. Nah, nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang latihan membuat flow graph ini tanpa melihat. Kan sebenarnya kalau lihat dari sini kan gampang kan, bisa kan melihatnya. Kalau hanya dari ini aja. Nah, dari sini bisa nggak dibikin flow graph tanpa lihat tadi? Tinggal lihat aja nih arahnya. Yang pertama, berarti ini dulu. S, ini D. S-nya berapa? 10, 30, 30, 144. D-nya berapa? 8, 119, 245, 12. Lihat potnya, berapa yang CS? Potnya berapa? Nah, lihat sini. 50, 413. 413. Nah, jelaskan 50 413 ini masuk ke pot berapa? Ya kan? Yang tadi itu yang 3 tadi. Kalau destination potnya berapa? 80. 80. Nah, sekarang lihat nih, source destination. Ini yang pertama kan? Baris yang pertama. Baris pertama. Berarti dari sini kan? Nah, yang dikirim apa? Second 0. Nah, sequence sama dengan 0. Terus yang kedua apa? 1, Nah, dari mana panahnya? Dari sini kan? Iya. Nah, yang dikirim apa? Sequence sama ACK. ACK-nya 1. SCN dan ACK. Berarti nilainya SCN-nya adalah 0, ACK-nya 1. Kemudian ini apa? Balik lagi kan? Nah, kan gini nih. Gampang kan? Nah, yang dikirim kan apa? SCN dan dia mengirimkan ACK kan? ACK dalam kurung. Ininya aja lihat. Nih, ininya aja. Nah, ini kan SCN aja nih. SCN yang sama dengan sequence-nya 0. Yang ini adalah SCN dan ACK-nya. Yang dikirimkan itu adalah sequence sama ACK. Kemudian yang dalam kurung ini tuh. Kelihatan kan dalam kurung? Nah, ACK berarti yang dikirim akan adalah Sequence Sequence 1. 1, ACK 1. Nah, ini disebut dengan pembukaan. Nah, masuk ke sini lagi. Ke frame 4. Nah, dari mana? 30. Nah, dari sini kan? 1. Berarti kirim push ACK. Ya kan? Dengan nilai sequence-nya 1, ACK 1. Nah, panjang di sini adalah len-nya adalah 704. 704. Nah, ternyata itu untuk mengirimkan data. Yang data yang dikirimkan adalah berupa data alis yang akan dipost di WhatsApp ini, ya kan? Nah, kirim lagi. Berarti yang dilakukan apa? Post di sini. Post. Nah, post ini di sini berarti dia kalau post ini dia masuk ke request atau apa nih? Reply gitu ya. Sorry, bukan reply. Ini request kayaknya. Respond from request. Nah, nanti lihat di sini nanti dia request nanti kan? Request dari post atau post alamat dari HTML-nya, alamat si WhatsApp-nya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Dibalas kan? Iya, Bu. Nah, dibalas. Dia mau post nih di HTML ini adalah file alisnya gitu. File alis yang panjang tadi itu. Setelah itu nanti dibalas oleh si servernya dengan mengirimkan meresponnya yang len tadi itu menjadi ACK kan? Kan len tadi kan 704. Nah, di sini menjadi 705. 705. Sequence-nya menjadi 1. Berarti udah dibalas kan? Udah dibalas dia tuh. Udah dibalas. Intinya ketika dia ada nambah 1 itu direspon tuh. Kalau nya nambah 1 kok 704, kok 705 artinya udah mulai direspon tuh. Nah, setelah direspon apa yang harus dilakukan? Nah, sama si servernya akan mulai mengirimkan perintah TCP untuk menampilkan file ini ya, untuk menampilkan ini. Nah, dia kirimkan lagi ke si kliennya itu adalah TCP window update, di-update ininya, filenya ininya di-update. Yang awalnya itu adalah yang seperti Kayak ngisi tadi ya, Bu, mesin file iya. tadi. Kan Ibu
upload a list katanya kan. Ketika upload kan langsung itu kan ini ketika itu ini disebut dengan TCP window update. Paham? Nah, di sini dilakukan TCP window update di sini. Ketika sudah diterima perintah listnya, kan teks nih. Sudah diterima, kemudian setelah diterima dilakukan oleh si servernya adalah window update. Update dia, windownya itu seperti apa. Nah, setelah di update dikirimkanlah datanya. Ini kan 705. Nah, ternyata data yang sebelumnya itu adalah 1214 karena datanya itu yang sebelumnya itu ditambah menjadi ini nih. You have no transfer. Yang awalnya hanya post aja, kemudian ditambah ini window update. Nah, setelah itu dikirim nih ke sini. CK lagi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah sudah diterima datanya yang si yang Alis tadi itu, apa dilakukan? Dikirimkan ke si kliennya bahwa statusnya sudah diterima dan siap untuk sudah diterima di servernya. Nah, itu ya berarti dikirimkan HTTP 200 oke filenya. Nah, nanti apa yang dilakukan oleh sininya? Balas lagi kan ke sini. Balas ke sini lagi kan 10 nih. Iya, Bu. Nah, dengan mengirimkan bit ACK dan bit space-nya menjadi ACK yang di sini, ya kan? Kan disuruh 12 15. Dah, setelah itu udah diterima nih katanya kan. Oke lah, kalau ada diterima, buat selesai lah apa urusan wak Leo. Nah, kirim pin nanti kan. Pin. Setelah udah kirim pin, finish ya katanya. Kan nanya dia tuh, finish ya. Kalau udah finish katanya, ya udah berarti direspon oleh si kliennya. Ya, finish katanya. Nah, dikirimkannya 778 ini menjadi 779. Nah, selesai. Begitu prosesnya. Cara membuatnya. Nanti jelaskannya itu yang versi pendeknya aja. Oke? Kalau jawaban pertanyaan, Bu. Jawaban pertanyaan ini sebenarnya banyak nih. Udah ada WhatsApp-nya di sini. Kalian cari di sini TCP WhatsApp. Nah, teman-temannya itu sudah banyak. TCP WhatsApp solution. Solution lab. Nah, udah ada nih. Ini kan ada beberapa yang kalau misalnya gambar-gambar apa nanti di skip aja. Kan udah ada nih. Solution. What is IP address? Ini udah ada nih. Oh, itu jawabannya ya, Bu. Ini udah ada nih. Berapa IP addressnya? Nih solution. TCP port numbernya 1161. TCP port numbernya destination udah ada kan? Nah, ternyata jawaban 1 sama jawaban 2 bisa langsung sekaligus. Udah. Masih perlu ibu nih? Enggak kan? Udah ada kan? Nah, if you did the problem on your computer, you have your own solution. Berapa nilai sequence number dan TCP segment yang digunakan untuk menginisiasi connection between client? Berapa nilai ininya? Di sini kan dilihat tuh nilai untuk sequence numbernya 0 di sini, TCP-nya 1. Nah, ini udah ada di sini. Nah, paling yang enggak itu, ini kan kalian hanya melihat data-datanya aja nih. Yang enggak itu, ini enggak usah di skip aja. Yang di skip nomor 7. Nah, nomor 7 itu skip aja. Ini kan agak banyak penjelasannya nih. Oh, ini nggak usah aja, ini skip aja dulu. Yang nomor 7 nih. Yang nomor 7 ini skip aja. Nah, yang nomor 8 nih skip gambarnya. Round tripnya itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Nah, statistik, flow graph, HTTP.
caranya nih, tapi kalau misalnya nggak ketemu skip aja besok dulu. Penjelasan ini aja lama kali nanti. Nah, ini kalau misalnya mengalami retransmit. Retransmit itu kalau kalian misalnya ketika paket datanya itu tidak sampai, nanti ini nih yang terjadi. Yang hitam nih. Yang hitam nih kan terjadi proses retransmit. Nah, ini dijelaskan nanti. Jelaskannya itu ada caranya di sini, di modulnya udah ada caranya, udah ada, tinggal akses ke sini katanya. Nah, tinggal ganti aja nanti. Nah, ini nggak usah, gambar ini nggak usah. Ini nggak usah. Nah, kalau bisa bikin throughputnya ini, hitung throughputnya. Ini kan udah ada contoh kan? Iya, Bu. Nah, hitung kira-kira untuk mencari throughput itu bagaimana? Data yang dikirim dikurangi data yang diterima selama waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini Wireshark Lab Solution Manual. Kalau yang bahasa Indonesia-nya Pratikum. Cari sini, ini udah ada nih. Nah, kau bisa kan download dari Scrap? Tahu kan caranya? Tahu, Bu. Nah, bisa percobaan. Soal-soal, sebutkan. Oh, ini beda nih ya. Terus ada di sini. Ibu rasa ada nih. Kemarin tuh ada ibu ketemu tuh. Ini Pak, ambil Pak. Nah, nanti tinggal cari aja atau sesuaikan yang dengan bahasa Inggris juga boleh. Terserah aja sih. Yang bahasa Indonesia ada tadi bu ketemu. Kalau nggak nanti dikirimkan versi bahasa Indonesianya. Berarti yang tidak tadi Yang gambarnya aja. 8, Bu. 78 yang ada gambar sama tabel tuh nggak usah. Tapi yang hitung throughput iya ya. Iya. Yang hitung throughput iya. Bu, berarti nanti untuk prakteknya ini kan untuk penjelasan materinya kan, Bu. Ya, tapi pas praktek kalian buatkan juga ininya, throughputnya. Gambarkan. Nah, oke teman-teman, sekarang sebelum kita mulai praktek, masing-masing teman-teman gambarkan dulu flow graph dari hasil data yang sudah di-capture-nya. Contohnya kami di sini untuk flow graph yang sudah kami capture datanya, kira-kira seperti ini penjelasannya. Saya jelaskan tuh masing-masing penjelasannya seperti apa. Kan teorinya yang udah dari PPT Ibu. Nah, nanti yang dari kelompoknya, yang dari tugas prakteknya, ini kalian jelaskan juga bagaimana cara membuat programnya dari hasil Wireshark yang sudah kalian tangkap. Nah, jelaskan itu dulu, baru nanti masuk ke pertanyaan. Jadi yang ini sebagai data percobaan awal. Data percobaan awal, kemudian baru data pertanyaan. Oke? Nah, ini nanti nih. Ini data percobaan awal nih, ini data percobaan. Baru di sini nanti 1 berapa IP-nya, 2 baru dijawab pertanyaannya. Jadi nanti setelah jawab pertanyaan baru dijelaskan yang simpelnya tadi nih, Bu. Enggak dijelaskan. Ini dulu. Ini dulu dijelaskan. Tapi yang pendeknya aja. Cuman Cara yang gampangnya tadi tuh, Bu. gampangnya itu kalau sudah selesai teman-temannya membuat ini. Baru. Tapi salah lah, coba kalian apa? Bagusnya kan mending teman-teman yang buat sendiri dulu kan. Oke teman-teman, sudah selesai teman-teman membuat programnya. Kalau sudah selesai, coba teman-teman bandingkan hasil yang sudah teman-teman buat dengan hasil yang dibuat oleh si Wireshark-nya. Apakah sama atau tidak? Kalau misalnya tidak sama, berarti teman-teman belum selesai untuk membuat programnya. Nah itu gitu nanti ya. Iya, Bu. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini nih tetap yang fullnya, Bu, listnya. Enggak, yang ini Oh, aja yang ambil. ini aja, Bu. Yang ini aja ambil. Tapi jangan yang terlalu pendek ya. Tambah 2 paragraf lagi. Tahu kan cara save-nya? Udah, Bu. Udah lagi. Dah, ada lagi. Mau masuk bentar lagi. Udah. Terima kasih, Bu.